Rapat Kerja Nasional Partai Demokrat resmi dibuka oleh Presiden RI ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Senin pagi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. SBY berharap Demokrat bisa kembali meraih kemenangan yang signifikan dalam pilkada serentak di 172 daerah pada 2018 mendatang. SBY juga memastikan pada 2019 partainya akan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden yang berasal dari kader maupun non-kader untuk pasangannya. Meski demikian, SBY menegaskan terlalu dini untuk menyebut siapa kandidat Capres 2019 mendatang. Insya Allah, dalam Pilpres 2019, Demokrat akan mengusung pasangan Capres dan Cawapres. Nama yang dipersiapkan saat ini belum ada. Belum ditentukan. Pasangan itu, dengarkan baik-baik, pasangan itu bisa semuanya kader sendiri, bisa pula pasangan kader dan non-kader dalam koalisi yang tulus, setia, dan kuat. Selain pemantapan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 dalam Rapat Kerja Nasional Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga mengemukakan komitmen partainya untuk menolak hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Hak angket dinilai dapat melemahkan KPK. Dan untuk mengelaborasi agenda Rakernas yang akan ditutup pada petang ini, kita bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Heranov Al-Bashir di arena Rakernas Partai Demokrat. Heranov, jika hak angket ditolak karena dapat melemahkan KPK, apa rekomendasi Demokrat untuk mengawasi KPK? Ya, jika kita simak pernyataan dari berbagai pengamat hukum tata negara seperti Refli Harun, jika fraksi yang menolak hak angket terhadap KPK mestinya tidak hanya ditunjukkan dengan sikap penolakan di paripurna seperti walkout atau sikap penolakan seperti tidak masuknya anggota fraksi ke dalam pansus angket KPK, Eva. Tapi fraksi yang menolak haruslah mendorong agar hak angket ini dibatalkan dalam paripurna atau di pengadilan. Untuk menjawab pertanyaan Anda, saya langsung bertanya ke Wakil Ketua Umum Partai Demokrat saat ini di arena Rakernas, ada Pak Syarif Hasan. Pak Syarif, ini Demokrat tadi tegas dikatakan oleh Pak SBY menolak angket KPK. Tapi baiknya Demokrat ini sikap penolakan itu ditunjukkan dengan membatalkan di paripurna atau di pengadilan nih Pak. Tapi sikap Demokrat seperti ini sejauh apa dari Demokrat ini untuk penolakan ini? Ya, sebagai konsekuensi daripada penolakan Partai Demokrat terhadap kami juga adalah merupakan pelemahan terhadap KPK dan juga merupakan intervensi anggota DPR terhadap peradilan hukum, maka kami menyatakan menolak hak angket ini. Nah, tadi sudah diputuskan sebagai konsekuensi daripada penolakan itu, maka Partai Demokrat tidak akan terlibat dalam hal pembahasan panitia angket ini. Dan menyangkut tentang pembatalan panitia angket ini, apakah dilakukan di DPR ataukah di pengadilan, itu adalah merupakan bagian hal yang lain. Tetapi yang jelas kalau ada penolakan yang keras dari berbagai pihak, maka kemungkinan lebih bagus menurut hemat Partai Demokrat bahwa lebih bagus memang hak angket ini dibatalkan. Dan ruang untuk membatalkan di pengadilan juga saya pikir sangat terbuka untuk melakukan hal itu. Jadi yang jelas Partai Demokrat memang sangat menolak terhadap hak angket ini. Idealnya seperti apa dalam pengawasan KPK? Kita tahu bahwa Komisi 3 sebagai mitra kerja dari KPK. Baiknya DPR itu mengawasi KPK seperti apa nih dari Demokrat, Pak Syarif? Banyak cara untuk melakukan pengawasan KPK. Tentunya Komisi 3 dapat melakukan pengawasan secara intensif. Jalin komunikasi dengan baik dengan KPK. Kemudian kita juga harus sepakat bahwa kasus-kasus yang sedang ditangani oleh KPK harus diberi ruang yang besar, diberi kesempatan kepada KPK untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut. Jangan ada intervensi dalam proses menuntaskan kasus-kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Dan yang ketiga, kita harus memberikan dorongan kebijakan politik bahwa kita harus betul-betul
tidak boleh ada tendensi akan melemahkan KPK. Dan sekali lagi ini merupakan suatu komitmen politik, khususnya dari Partai Demokrat, bahwa kita mendorong agar KPK bisa menuntaskan semua permasalahan yang sedang ditangani oleh KPK. Isu yang berkembang atau bergulir di Rakernas pada hari ini juga mengenai perombakan komposisi fraksi dan komisi atau alat kelengkapan dewan di Demokrat di DPR tentunya. Ini alasan Demokrat seperti apa? Mengapa harus dirombak fraksi atau komisi di DPR? Ya, ini merupakan suatu tindakan penyegaran. Karena memang sejak 2014, sudah hampir 3 tahun ini, memasuki tahun ketiga, belum dilakukan rotasi. Sementara partai-partai lain itu hampir dikatakan setiap tahun melakukan rotasi. Nah, demi untuk penyegaran dan efektivitas dalam hal bekerja, Partai Demokrat akan melakukan rotasi dan setelah Rakernas ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum. Jadi saya pikir itu adalah suatu kebijakan untuk bagaimana efektivitas dan efisiensi di dalam hal melakukan tugas-tugas seorang anggota DPR di komisi masing-masing, dan begitu pun juga di alat kelengkapan. Terakhir nih Pak, kita ingin tahu bagaimana evaluasi dari Demokrat pasca Pilkada DKI kemarin. Ini kaitannya erat sekali dengan posisi Demokrat di politik nasional. Ini seperti apa evaluasi dari Demokrat pada tahun 2018, khususnya 2019 nanti? Ya, tentunya pertama kita mengucapkan selamat kepada pasangan nomor 3 yang telah memenangkan Pilkada DKI. Untuk ke depan justru tema daripada Rakernas ini adalah kita merapatkan barisan, kemudian menggerakkan mesin partai demi untuk pemenangan pemilu Kada 2018, kemudian Pileg dan Pilpres tahun 2019. Itu tujuannya. Nah, ada banyak strategi yang kita lakukan. Nah, tentunya ini juga salah satunya adalah mempertimbangkan faktor Pilkada DKI kemarin, karena itu merupakan secara akumulatif pelaksanaan dan kesuksesan Partai Demokrat dalam hal mencapai Pilkada tahun kemarin ini. Dan secara akumulatif tentunya sebenarnya Partai Demokrat cukup sukses di dalam Pilkada 2017. Ya, kita mencapai sekitar kurang lebih 45%. Pak, strategi lainnya dengan mempromosikan, katakanlah begitu, Pak AHY ke beberapa daerah seperti Kepulauan Riau dan hari ini dan kemarin juga di Mataram. Apakah ini bentuk dari sinyal Demokrat untuk mencalonkan AHY di Pilkada Jawa Timur atau Pilpres 2019 nanti, Pak? Yang jelas Pak AHY tidak akan ke Jawa Timur, tidak akan ke Jawa Barat, biarkan mengalir begitu saja. Karena memang masyarakat ini sangat responnya sangat tinggi terhadap AHY. Kita lihat nanti ke depan bagaimana kita mempersilahkan membuka ruang seluas-luasnya kepada AHY untuk berkomunikasi dengan rakyat, berkomunikasi dengan konstituen, baik yang dilakukan oleh Partai Demokrat maupun oleh elemen-elemen masyarakat lainnya. Nah, kita lihat dalam perjalanan, saya pikir pemimpin akan lahir pada waktu. Pak SBY menyebut bahwa kader apapun non-kader akan diusung di calon presiden dan wakil presiden 2019. Ada sinyal juga mengatakan bahwa Pak AHY bersama Tuan Guru Bajang selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat ini akan dimajukan dalam Pilpres 2019. Apakah ini sudah menjadi hal yang sudah menguat di internal Demokrat pada hari ini, Mas? Kita belum memutuskan sampai ke sana, tetapi yang jelas Partai Demokrat melakukan evaluasi. Mengapa Partai Demokrat tahun 2014 itu mengalami kekalahan? Salah satu kekalahannya itu disebabkan oleh karena Partai Demokrat tidak memiliki capres. Nah, mudah-mudahan 2019 kami memiliki calon presiden. Siapa orangnya ya kita lihat aja mengalir ke depan, karena tentunya dukungan rakyat ya yang merupakan memiliki hak untuk memilih, semuanya kita akan serahkan kepada rakyat. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Kita tahu bahwa basis suara Demokrat itu tidak besar di Pulau Jawa, tapi hanya di pulau seperti Sumatera, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Ini kan sangat berat sekali untuk tahun 2019 nanti untuk meraup suara di Jawa, khususnya penduduknya sangat besar, ya katakan begitu Pak. Pak Jokowi menang karena banyak kantong suara di Jawa Timur dan beberapa daerah Jawa lainnya. Bagaimana strategi Demokrat nantinya di 2019? Ya, mudah-mudahan Pilkada 2018 ini daerah-daerah strategis dapat dimiliki oleh Partai Demokrat lagi. Karena ada beberapa di antara daerah padat itu saat ini di mana gubernurnya adalah incumbent dari Partai Demokrat. Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan. Kemudian insya Allah Jawa Barat, Jawa Tengah juga kami melihat 2019
15 kemarin, pilkada untuk di tingkat kabupaten dan kota itu dari 7 bupati, wali kota itu kita memperoleh 5. Jadi ada titik cerah di Jawa Tengah. Nah, Jawa Timur insya Allah bagian daripada Partai Demokrat. Jadi saya setuju bahwa daerah-daerah padat itu merupakan lumbung untuk perolehan suara. Dan itu merupakan salah satu tujuan dan saya pikir setiap partai menginginkan begitu. Ya. Sukses buat Partai Demokrat, Pak Syarif. Terima kasih atas waktunya dengan CNN Newsroom. Selamat sore, Pak. Demikian perbincangan saya, Eva, dengan Syarif Hasan selaku Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tentang berbagai isu yang tengah dibahas di Rapat Kerja Nasional Partai Demokrat tahun 2017 yang langsung ditutup oleh Pak SBY tadi pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Yang pasti pada hari ini Demokrat sudah memantapkan barisan untuk pemantapan Pilkada serentak 2018 dan juga Pemilu 2019 mendatang. Kembalikan dari studio. Iya, Heranov, yang paling menarik di sini adalah sudah pasti Demokrat akan mencalonkan capres di 2019 karena menurut mereka itu adalah kunci kemenangan dari Pileg maupun Pilpres ya. Kita akan tunggu sama-sama siapa capres dari Partai Demokrat untuk 2019. Heranov Al-Bashir melaporkan langsung dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih.